Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis selawat kepada Rasulullah SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Kita ingin anak-anak kita mengenal Tuhan sejak dini. Kita ingin mereka menjadi orang saleh. Tapi, tunggu dulu. Apakah kita benar-benar tahu siapa Tuhan itu? Atau hanya menyampaikan apa yang kita dengar dari orang lain tanpa kita sendiri pernah mengenalnya? Aku pernah melihat seorang ayah mengajari anaknya sholat. Tapi setiap kali anak itu bertanya, "Ayah, siapa Allah itu?" Sang ayah hanya menjawab, "Allah itu Tuhan kita. Pokoknya sembah saja, jangan banyak tanya." Dan sejak saat itu, si anak tak pernah bertanya lagi. Tapi, ia juga tak pernah benar-benar mengenal Tuhannya. Kita sering terlalu cepat menjejalkan konsep Tuhan kepada anak-anak tanpa mengantar mereka pada rasa kagum, pada cinta, pada makna. Kita mengajarkan rukun iman, Asmaul Husna, tapi lupa memperkenalkan rasa kehadiran Allah dalam jiwa. Banyak orang tua tidak sadar, mengenalkan Tuhan bukan sekadar menghafal nama, tapi menanamkan rasa kehadiran ilahi sejak dini. Ilmu makrifat tidak diawali dengan hafalan, tapi dengan hati yang bersih dan kesadaran yang hadir. Apa itu arti makrifatullah? Makrifatullah bukan ilmu tinggi yang hanya untuk para ulama. Ma'rifatullah adalah ilmu mengenal Allah dengan hati, dengan rasa, dan dengan kejujuran jiwa. Bukan sekadar tahu bahwa Allah itu esa, tapi merasakan bahwa Dia selalu hadir. Rasulullah bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Hadis riwayat Muslim. Inilah dasar makrifat. Inilah yang seharusnya kita ajarkan kepada anak-anak, tapi kita sendiri harus lebih dulu memahaminya. Inilah kesaksian nyata tentang seorang anak yang bingung tentang Tuhannya. Ada seorang anak remaja pernah curhat, "Ustadz, aku tahu Allah itu Maha Pengasih, tapi kenapa aku gak pernah merasakannya? Salatku kosong, doaku hampa, aku bingung. Harus mulai dari mana mengenal Allah?" Ternyata sejak kecil ia hanya diberi konsep, tapi tak pernah diajak merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Berikut adalah 5 kesalahan fatal dalam mengajarkan anak mengenal Allah. Memberi jawaban dogmatis tanpa membuka ruang rasa ingin tahu. Jangan tanya macam-macam. Itu rahasia Tuhan. Padahal pertanyaan anak adalah pintu awal makrifat. Menggunakan ancaman sebelum cinta. Kalau nggak salat, masuk neraka. Padahal cinta kepada Allah lah yang membuat hati ingin salat dengan sukarela. Mendewakan hafalan, melupakan pemahaman. Hafal 99 nama Allah, tapi tidak tahu makna ar-Rahman dan bagaimana itu terasa dalam hidup. Tidak menjadi teladan hidup yang mencerminkan Allah. Anak melihat ayahnya berkata, "Allah Maha Pengasih," tapi kasar dalam bertindak, menutup jalan spiritual sejak dini. Ketika anak mengalami pengalaman ruhani, misalnya mimpi tentang cahaya atau rasa damai dalam sunyi, malah dianggap khayalan atau gangguan jin. Inilah
cara yang benar. Mengenalkan makrifatullah kepada anak. Ingin anak mengenal Allah dengan benar, maka jadilah engkau sendiri orang yang mengenal Allah secara dalam. Berikut langkahnya. Bangun rasa takjub tajim. Ajak anak melihat ciptaan Allah, langit, laut, angin, dan tanyakan, siapa yang menciptakan ini semua? Ajarkan Allah sebagai yang maha dekat. Katakan, nah, Allah itu dekat. Saat kamu sedih, panggil Dia. Saat kamu senang, bersyukurlah padanya. Latih keheningan. Kadang duduk diam bersama anak, lalu berkata, coba dengarkan. Itu suara hati. Di sanalah Allah sering bicara. Beri pengalaman spiritual yang lembat, temani anak salat malam. Beri kisah cinta para nabi pada Allah. Jangan buru-buru. Bimbing dengan rasa. Tanamkan cinta sebelum takut. Jangan jadikan Tuhan sebagai sosok menakutkan. Katakan, Allah sangat sayang padamu. Karena itu, Dia ingin kamu baik. Jangan ajarkan anakmu mengenal Tuhan jika engkau sendiri belum merasakan kehadirannya dalam salatmu. Jika engkau sendiri tak menangis ketika menyebut namanya. Jika engkau mengajarkan hafalan tapi lupa mengajarkan rasa rindu kepada Allah. Ma'rifatullah bukan untuk guru agama saja, bukan hanya untuk pesantren, tapi untuk setiap hati yang ingin benar-benar mengenal siapa penciptanya. Sebelum kau ajarkan siapa Tuhan kepada anakmu, ajarkan dulu siapa dirimu di hadapannya. Sebab hanya hati yang mengenal Allah yang bisa memperkenalkannya kepada hati yang lain. Hati yang mengenal Allah akan menjadi cahaya bagi generasi sesudahnya. Jangan wariskan hafalan tanpa cinta. Jangan ajarkan Tuhan sebelum kau mencintainya sepenuh jiwa. Sudahkah kamu mengenalnya? Hari ini, sudahkah anakmu merasakan kasih-Nya melalui dirimu? Saudaraku, wariskan makrifat, bukan hanya ritual. Kenalkan rasa, bukan sekadar kata. Mungkin itulah hadiah terbaik yang bisa kau wariskan kepada anakmu. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk mengenal-Mu dengan benar. Bersih hati kami dari segala penghalang. Jadikan kami orang tua yang mampu menunjukkan jalan cinta kepada anak-anak kami, agar mereka tumbuh bukan hanya menjadi anak yang soleh, tapi anak yang mengenal-Mu dan mencintai-Mu lebih dari segalanya.